Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau video sebelumnya belum nonton, tolong tonton terlebih dahulu supaya bisa nyambung. Oke, kita mulai masuk ke gamenya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan masih pengaturannya lah ya, kayak game environmentnya, kontrol karakternya dan sebagainya gitu kan. Nah sekarang kita udah mulai masuk ke gameplaynya. Oke, jadi di video pertama mengenai game 3D ini sudah dikatakan bahwa game ini tuh mau mengenai ngepersuasif game, jadi supaya ngajak orang supaya mau untuk melindungi data pribadinya gitu. Jadi gimana sih caranya untuk melindungi data pribadi gitu ya. Nah, di yang si persuasif game ini dia genrenya itu ya RPG dan adventure gitu. Jadi nanti si pemain itu kan kalau adventure berarti dia akan adalah menjelajah gitu. Jadi dia akan menjelajah di lingkungan game ini itu untuk menemukan box-box yang boxnya itu secara random gitu ya. Jadi dia secara random, kita nggak tahu apakah box ini itu bagus isinya atau enggak gitu kan. Nah, jadi nanti bakal secara random, dimana kalau misalnya gini, melindungi data pribadi berarti kan itu ada hal-hal pribadi yang nggak boleh di-share ke orang gitu kan. Dan nanti misalnya akan ada ketika menemukan sebuah box itu nanti ada yang muncul pertanyaan dan akan ada yang muncul item yang bisa dia gunakan. Nah kalau di RPG maka kan harus ada bar life-nya dia gitu kan. Jadi bar life-nya dia itu ya bisa jadi satu mengenai privasi dirinya, dan yang kedua misalnya mengenai health-nya atau energinya. Karena kan dia akan bereksplorasi di sini pasti membutuhkan energi, dan kayak energi untuk supaya makan dan sebagainya itu didapat dari si box yang dia temukan nanti gitu ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham konsepnya seperti apa. Nah, untuk langkah pertama kita akan membuat si game boardnya ini ya agak banyak lah ya pohonnya. Jadi kita Ctrl D, kita duplikasi ya. Oke, kita duplikasi. Ctrl D lagi, kita duplikasi. Ctrl D lagi, kita duplikasi. Ctrl D. Oke. Kita duplikasi. Oh, sorry. Udah cukup ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan buat ya seorang gitu. Kayak untuk pohon ini supaya nggak terlalu banyak kelihatan di sini, kita klik aja dan buat spasial. Kita kasih nama seluruh pohon. Oke, pohon yang ini kita masukkan ke dalam seluruh pohon. Ya. Jadi biar agak lebih ringkas kalau misalnya kita lihat di sini. Oke. Tapi tetap ya, meskipun kita satukan dia nggak akan menyatu gitu. Ya. Kalau kita satukan dia nggak akan menyatu. Tuh. Jadi dia tetap kalau misalnya dia nabrak sini ya dia nabrak tuh, nggak bisa nabrak ya. Tuh, masih tetap sama. Oke. Sekarang kita mau nambahin sebuah karakter. Jadi kayak dia seseorang yang bakal memandu atau ngasih apa sih gitu kan yang harus dia lakukan gitu. Karena kan pemain pertama kali pasti mungkin bingung ya, apa sih yang bisa dilakukan gitu. Oke, kita masuk ke si karakter baju karakter ya, tapi yang belum jadi scene. Ini masih mentahnya ya. Kita klik new. Kalau misalnya kalian punya yang karakter yang lainnya boleh, tapi saya mau nge-reuse aja karakter di sini. Nah, supaya untuk membedakan dengan si player, jadi di bagian badannya ya, atau misalnya di objeknya, di sini kita kasih material yang berbeda gitu ya. Misalnya di bagian nolnya, nah ini berarti si kulitnya ya. Di bagian si kulitnya, ini klik lagi di bagian albedo, kita kasih warna. Misalnya tadi kan dia agak ini ya,
karena nuansa-nuansa di salju, jadi kita kasih dia warna agak blue. Kemudian di bagian nomor satu itu adalah celananya. Berarti ini memang akan agak bingung ya, karena di sini itu nggak ada gitu, nggak ada nama-namanya, jadi dia cuma 0, 1, 2, 3, jadi mungkin bakal bingung ini tuh celana atau apa gitu ya. Oke, di bagian albedo itu kita ganti lagi warnanya, misalnya dia warna ini. Udahlah, cukup sampai celana aja. Udah, seperti ini. Oke, kita jangan lupa save. Nah, di bagian save ini kita kasih nama, berarti ini adalah orang lain misalnya. Kita save. Nah, habis itu supaya dia nggak nabrak dengan si player nanti atau nggak ditembus, jadi kita klik add child node. Kemudian di sini kita cari static body ya. Nah, dia adalah sebuah benda diam. Kita tambahkan collision shape di create. Kemudian kita kasih misal dia box, boleh lah ya, kita pakai box aja. Oke, kita perbesar, naikkan ke atas. Oke, udah seperti ini. Kita save. Kemudian di bagian si gamenya, itu kita tinggal masukkan si orang lain ini masuk ke sini ya. Nah, ini kita kasih nama, ini masih namanya karakter baru jalan karena si yang ini masih sama ya, jadi ini belum di save, tapi kita kasih aja nama di sini orang lain. Oke, setelah itu transformnya ini karena kegedean, jadi kita klik 0,2, ini kita samain sama si playernya 0,2. Nah, dia di sebelah sini berarti ya, mana tadi? Oh, kita di 0 kan dulu deh, 0, 0, 0 biar kelihatan tuh kan muncul. Oke, atas. Oke. Nah, kita putar ke sini. Oke. Nah, setelah itu kita coba running bagian main. Kemudian nah ini dia udah berhadapan sama si ini, tapi dia enggak nabrak ya. Nah, jadi ceritanya itu maunya ketika si si ini nabrak ini ya, atau misalnya dia ketemu sama si player yang ini nih kurang ini ya. Oke, jadi maunya kan ketika dia ketemu sama si orang lain ini nanti bakal muncul kontrolnya gitu ya. Jadi nanti di sini bakal muncul misalnya apa gitu ya. Oke. Ya, seperti itu.